beberapa data yang diperlukan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama diantaranya ialah bidang kompetisi yang pernah saya ikuti, aksi kemanusiaan yang pernah saya lakukan, artikel ilmiah yang pernah saya tulis, serta gagasan kreatif yang akan saya usungkan. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ialah bidang kompetisi yang pernah saya ikuti. Berikut beberapa bidang kompetisi yang pernah saya ikuti, diantaranya ialah lomba pidato bahasa Inggris, storytelling competition, serta pembuatan poster. Nah, ada pun beberapa kejuaraan yang pernah saya raih. Yang pertama ialah juara 1 National Education Speech Competition yang diselenggarakan oleh UNIMED. Yang kedua ialah juara 2 Speech Competition Body yang diselenggarakan oleh UNIMED, serta juara 3 Storytelling Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Selanjutnya ialah aksi kemanusiaan yang saya lakukan. Dari beberapa aksi kemanusiaan yang pernah saya lakukan, diantaranya saya lakukan ketika saya melakukan pertukaran belajar ke Universitas Negeri Malang. Yang pertama ialah kunjungan ke Pondok Lansia Al-Islam Malang bersama dengan komunitas Peduli Malang. Yang kedua, belajar di Kebun Strawberry bersama Adipati Malang dengan komunitas Forum Vibes Malang. Dan yang terakhir ialah kunjungan ke Panti Jompo Harapan Jaya bersama dengan komunitas Ruang Pengabdi. Dari beberapa aksi kemanusiaan yang pernah saya lakukan, saya berfokus terhadap kesejahteraan lansia serta komunitas anak-anak. Selanjutnya adalah artikel ilmiah yang pernah saya tulis baik sebagai penulis pertama ataupun penulis kedua. Tapi di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya. Salah satu di antaranya ialah Eco Warrior, transformasi pembelajaran dengan aplikasi interaktif untuk menguatkan kesadaran lingkungan pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah gagasan kreatif yang akan saya usungkan dengan judul Kawan dan JKBoard, media pembelajaran kreatif berbasis kearifan lokal untuk mendukung SDGs dalam pendidikan berkualitas anak pesisir. Penelitian ini nantinya akan saya lakukan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, Desa Tanjung Rejo ini diketahui memiliki beberapa potensi lingkungan, yakni yang pertama adanya keberadaan hutan mangrove yang dikelola secara kolektif oleh kelompok tani hutan dan kelompok sadar wisata. Yang kedua, peluang edukasi praktis bagi anak-anak dan masyarakat tentang konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dan yang terakhir ialah keberadaan tambak dan kolam pemancingan yang dapat menghasilkan berbagai komoditas seperti udang fanami, ikan patin, dan kepiting yang dapat membantu ekonomi masyarakat lokal. Nah, akan tetapi dari banyaknya potensi lingkungan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Rejo, mereka memiliki beberapa kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama, ketidakmampuan mengintegrasikan potensi lingkungan dengan pendidikan, sehingga anak-anak yang ada di Desa Tanjung Rejo ini belum mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Yang kedua ialah Desa Tanjung Rejo ini rentan terhadap bencana seperti banjir dan lain-lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim ataupun aktivitas manusia dan masyarakat lokal yang ada di Desa Tanjung Rejo itu tadi. Nah, yang terakhir ialah dibutuhkannya pendidikan adaptif yang dapat mendukung pembelajaran berbasis lingkungan, mitigasi bencana, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, di sini saya menggagas dua media, yakni media Kawan dan media JKBoard. Dan di sini yang akan saya jelaskan pertama ialah media Kawal Alam dan Air Nusantara atau yang disebut dengan Kawan. Nah, media Kawan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ialah mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak yang ada di wilayah pesisir, sehingga nantinya anak-anak yang ada di Desa Tanjung Rejo dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan relevan sesuai dengan konteks lokal yang ada pada wilayah tersebut. Yang kedua, dapat mempromosikan kearifan lokal. Hadirnya media Kawan bertujuan untuk memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Desa Tanjung Rejo, sehingga nantinya anak-anak yang ada di Desa Tanjung Rejo dapat melestarikan dan membudayakan kearifan lokal yang ada di desa mereka. Dan yang terakhir ialah dapat mendukung perwujudan SDGs, khususnya SDGs nomor 4 dan nomor 14. Selanjutnya ialah media JKBoard atau yang diketahui Jejak Kawan Board. JKBoard itu sendiri memiliki tujuan yang pertama, mendukung pembelajaran kolaboratif. JKBoard ini hadir untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kerjasama, baik itu antara siswa dan siswa ataupun siswa dengan orang tua. Yang kedua, tujuannya ialah sebagai alternatif dari pembelajaran digital. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat untuk daerah-daerah yang memiliki akses terhadap jaringan ataupun perangkat-perangkat yang berhubungan dengan internet. Nah, yang terakhir ialah JKBoard ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena JKBoard ini dilengkapi dengan kartu, tantangan, dan pertanyaan, sehingga dapat menstimulus anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berkritis mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait rancangan gagasan kreatif saya, dan berakhir juga presentasi saya untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.